Aku memilih mencintaimu dalam diam, ya Allah. Sebab karena pada saat itu memang situasinya memang belum jelas. Jangankan pendana, pemain aja itu banyak yang menolak. Jadi mungkin pada saat itu kita pikir, wah kalau kita sudah menemukan pemainnya, misalnya kita ambil satu pemain yang udah terkenal sekali gitu kan, mungkin investor akan mau atau produser akan mau gitu kan. Tapi alih-alih dapat, malah ternyata semua pada takut, ditolak. Akhirnya kemudian sempat ini ngendon di almari kita, di tempat kita, di kamar kita. Skenario ini tidak pernah disentuh sama sekali, sampai kemudian saya panggilkan orang yang sangat saya hormati di dunia film ini. Dia tidak hanya sebagai partner saya, produser saya, dia juga sudah menjadi bapak saya. Beliau adalah Pak Ram Punjabi. Beliau ini bertanya kepada saya, Hanung punya film apa? Saya kasih judul tuh, saya punya film satu Pak, tapi Pak Ram pasti akan takut. Saya bilang begitu dan saya kasih judul film ini, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Terima kasih. Dan ternyata Pak Ram bilang, oke Hanung, kita produksi film itu. Itu beliau bilang begitu. Tepuk tangan buat Pak Ram. Silakan Pak Ram kalau mau menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Saya sebagai produser, tanggung jawabnya memfasilitasi semua tenaga kreatif. Saya masih banyak tugas, tanggung jawab. Yang saya inginkan itu film-film semacam ini tidak hanya diproduksi kadang-kadang, tapi harus produksi bersama film-film horor yang saya produksi. Jadi saya inginkan 2 film semacam ini dalam 1 minggu dan 1 film horor. Terima kasih itu bisa terjadi karena dukungan Anda semua. Terima kasih, terima kasih. Ya, selain kami berdua, tentu ada orang yang sangat penting sekali, 2 orang yang sangat penting yang perlu saya hadirkan di sini. Pertama tidak usah saya sebut namanya, Mas Ivan Ismail. Mas Ivan Ismail, adakah di sini? Mas Ivan. Tepuk tangan buat Mas Ivan Ismail, dia penulis skenario bersama kami. Tepuk tangan buat Mas Ivan. Terima kasih, luar biasa karyanya. Dan Mas. Dan satu lagi adalah beliau Muhyiddin M. Dahlan, penulis buku Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Gusmu? Beliau, tepuk tangan buat Muhyiddin M. Dahlan. dalam kesepian tak ada makhluk lain yang memilikimu. Ini novel apa ya? Ini novel rekaan atau novel ini benar-benar ada orangnya? Apakah di Nidah Kirani ini ada orangnya? Silakan, monggo Mas, silakan. Ini kisah nyata sebetulnya. Jadi ada tokohnya, ada orang-orangnya gitu ya. Dan seperti di film ini, tokohnya juga nggak bisa diterima, ditolak di mana-mana. Jadi namanya Nidah Kirani atau sebetulnya ini memoir, tapi usia memoir itu cuma 3 bulan. Dipaksa oleh institusi tertentu, ini harus jadi novel katanya, supaya nggak ada orang tersinggung. Oh, maksudnya memoir itu? Jadi memoir itu usianya cuma 3 bulan, kisah nyata, kemudian dibuat fiksi. Pembaca kemudian marah gitu, kemudian berubah statusnya menjadi sastra gitu. Biar terlihat fiksi gitu. Biar kelihatan ada orangnya. Oh, biar ada orang. Jadi berarti Nidah Kirani itu bukan nama asli. Bukan. Jadi dia harus dirancukan semuanya supaya nggak ada yang tersinggung. Oke, luar biasa. Ini novel keluar tahun berapa, Mas? Ini keluar 2003 dan sekaligus saya berhenti menulis cerita.
2003, tapi setelah itu sekaligus beliau langsung berhenti menulis. Jadi begitu begitu pentingnya yang namanya kemerdekaan, kebebasan ekspresi bagi kita semuanya, karena dengan kebebasan, kemerdekaan ekspresi itu sebenarnya kita bisa memberikan sebuah dunia yang lain yang menjadi cermin yang dibutuhkan oleh dunia yang dunia yang konvensional gitu loh. Karena di dalam seni, baik itu sastra, film, lagu ataupun apapun, itu kan sebetulnya adalah sebuah autokritik ya. Apalagi sekarang mau ada rencana undang-undang baru di mana tidak boleh melakukan investigasi gitu kan. Jadi ya itu yang harus kita tentang, karena itu sangat memberangus kita. Oke, kemudian Mas Ivan silakan cerita gimana pada saat menerima telepon dari saya, yuk kita membuat film itu, kamu perasaan Mas Ivan bagaimana? Perasaan saya waktu itu ya ini ada yang mau bikin ini Mas, ada nih yang mau membiayai untuk bikin ini, tapi ya saya tertantang karena ceritanya saya udah baca novelnya dari era-era itu, Mas, mungkin dari tahun 2000-an awal, 2003 ya, 2000 itu. Dan saya memang terbawa sama perjalanan spiritual ya. Kalau buat saya sih malah ini sebetulnya sebuah perjalanan spiritual gitu, di balik kemarahannya tokohnya, di balik kesedihan tokohnya, di balik semua yang dialami tokohnya, sebetulnya ada perjalanan spiritual yang buat saya sangat kena gitu. Jadi saya memberanikan diri untuk menerima tawarannya untuk menulis, dan ya jadilah ini gitu. Uang pensiun Bapak bulan ini sudah Ibu kirimkan ke Kiran semua. Sore semuanya, apa kabar? Sungguh senang banget sih Mas. Jujur aku selalu menunggu kesempatan ini karena aku selalu berharap suatu saat aku pengen punya peran yang karakternya itu karakter Bimbang. Dan memerankan peran Kiran ini sungguh menantang dan juga beban. Dan itu yang sulit dijalanin. Dan menurutku itu seru banget. Bisa cerita pas proses menjadi Nida Kiran itu? Karena bebannya berat, makanya juga butuh proses yang lama. Sebelum mulai proses reading, aku disuruh balik dulu sama Mas Hanung ke Semarang untuk belajar ngaji lagi. Jadi benar-benar belajar dari minus gitu. Dan yang ngajarin ngaji yang gue sendiri. Terus alhamdulillah. Ya ada juga kita bedah naskah, tukar pikiran, terus baca-baca buku tentang mazhab. Terus juga ikut kajian-kajian yang sebelumnya aku nggak pernah ikut kajian gitu. Reaksi kakek kamu gimana? Reaksi kakek pas permintaan jadi ngaji gitu? Masya Allah, alhamdulillah akhirnya hidayah turun juga buat kamu Dok gitu. Terus sambil nangis karena aku mau belajar ngaji. Mungkin selama ini dia mengenal cucunya yang begajulan gitu ya, susah sholat, susah ngaji. Melalui peran ini mau ngaji dan bersyukur banget sama Mas Hanung, sampai pengen ketemu sama Mas Hanung. Waktu belajar sama aku gimana? itu sungguh sih Mbak Syukur satu ini juga luar biasa. Belajar hidayah yang lain ya. Oke, buat Mbak Ami, Mbak Jenar ini, aduh, langsung aja lah buat Mbak Jenar. Gimana pas baca skenario pertama kali? Enggak sih, ketika pertama kali ditawari Mas Hanung, itu judulnya masih Tuhan izinkan aku menjadi pelacur sesuai dengan novelnya, novel aslinya. Jadi waktu ditanya sama Mas Hanung, mau nggak main di film ini? Oh, saya jadi Tuhan. Nggak mungkin dong yang kayak aku jadi pelacur. Jadi mami. Jangannya jadi mami. Ya, ketika saya baca skrip ini, menurut saya harus ada. Saya berterima kasih diberi kesempatan berada di film ini. Saya juga berterima kasih kepada Mas Hanung, kepada Pak Ram yang sudah berani menyuarakan sesuatu yang tidak semua orang berani untuk suarakan. Jadi saya punya panggilan juga untuk
terlibat di sini gitu. Jadi kalau ada yang macam-macam saya ini pasang badan. Nah, aku rasa sebetulnya paling berani di sini selain tentunya sutradara, eksekutif produser dan produser, juga selain kita semua ya tentunya, tapi juga Kiran gitu, karena mungkin tidak semua pemain ketika ditawari peran Kiran ini akan menerima gitu, karena yang akan ia hadapi bukan saja kita semua gitu ya, tapi juga Pak Jenar koreksi, bukan penontonnya. nggak ada yang mau, nggak ada yang sanggup memerankan. Wow. Ya udahlah. Kamu nggak takut waktu itu? Kamu tuh nggak takut? Soalnya dia langsung bilang, Mas saya mau kalau begitu. Waktu itu kayaknya begitu ya. Aku jujur malah kayak kewanan deh, keberanian. Soalnya kayak ini emang momen yang aku tunggu banget mas, karakter driven gitu. Dan hidayah berarti, hidayah. Iya, selain hidayah dan karena karakter driven itu, dan menurut aku ini adalah peran yang berbeda dari peran-peran yang pernah aku mainin. Dan semoga penonton bisa juga melihat kerja kerasku melalui karakter Kiran ini. Wis ra usah dipikir, sekolah Kiran itu lebih penting, Bu. Seorang muslim, maka wajib atasnya untuk berjihad. Ada kabar gembira, pimpinan. Gawat ya sebagai seorang manipulator nih harus bisa mendeliver bahwa apa sih kejadian yang di luar di sekeliling kita, di luar sana yang nggak berani disuarakan seperti tadi Mbak Jenar bilang gitu. Ini harus disuarakan meskipun sunyi, tapi harus ada bunyinya seperti itu. Jadi waktu Mas Hanung menawarkan ini, saya langsung aja tanpa ragu-ragu bilang, oke Mas, direct saya. Jadi pada saat reading pun begitu saya berkurang atau lebih, Mas Hanung yang ngerem dan ngegasnya gitu. Saja kejadian lah seperti yang ditonton tadi. Ya, tepuk tangan. Wah, silakan. Mas Nugi, ini kita mengenalnya beliau sebagai penyanyi. Burung merak. Si burung merak. Teman-teman semua, ini namanya Alim ya, Alim Suganda. Ya, bukan yang lain. Burung merak. Gak usah digering-gering lah. Soalnya ada yang kepleset, nyebutnya salah, itu bahaya sekali. Gitu ya. Apa keplesetnya apa? Ya gak usah. Senengannya. Ya, terima kasih. Waktu awal pertama yang hubungin saya bukan Mas Hanung, tapi casting directornya. Barusan dari kita bahas. Oh iya sih. Kakak Widi. Dia nelpon. Widi. Mas Nugi. Susila. Mas Hanung mau bikin film, ikutan ya? Oh siap. Mas Hanung aku udah pernah soalnya. Mau. Tapi ada adegan gitu-gitunya. Abah mau. Mas Nugi aman nggak? Jujur sih kalau masuk gitu ya. Karena anak-anakku masih ABG. Masuk melihat bapaknya zaman dulu. Ya. Tapi begitu akhirnya saya memberanikan datang ke dapur, terus ketemu, dijelaskanlah secara gamblang dan bagaimana pendekatan Tuhan izinkan aku jadi pelacur, benar belum diganti judulnya. Yang ternyata menurut saya sebuah fakta yang kita sering dengar, tapi belum pernah dipertontonkan untuk membawa suatu bentuk kontemplasi tentang kehidupan manusia di sini. Itu masih ada yang kayak gitu. Diskusi, begitu kita, kalau Mas Hanum nggak pernah reading, langsung, ayo coba jalanin. Langsung ketemu Agni, tinggi rek, wah. Piye, kok tinggi, aku kan segmene. Kita berdua diskusi, nih gimana nih? Iya mas, gini-gini. Udah adegan. Dengan susah payah saya menunjukkan yang saya sembunyikan sebenarnya zaman dulu. Ya pokoknya begitulah. Malah ditantang. Mas kurang mas. Sutradara yang satu-satunya ngomong kurang. Edan lagi, tambah lagi. Ngeri. Jujur. Hah?
Itu kan dipotong, kalau nggak dipotong. Tantangan Mas Hanung kepada kita yang memerankan di Tuhan Izinkan Aku Berdosa ini memang satu personal karakter masing-masing peran itu kayaknya harus diperas seperas-perasnya supaya menimbulkan dampak pada saat kita nonton film ini. Dan saya jujur pertama kali seumur hidup nonton saya jijik sama saya sendiri. Saya pertama kali main film dan saya jijik. Iya. Pas adegan tadi, teman-teman nonton kan adegannya? Itu sebenarnya itu capeknya minta ampun. Sekaligus panutan gerakan kita. Beliau ingin ta'aruf ke Kiran. Makanya saya antusias untuk bantu kamu. Tapi gitu, seringnya saya bantu mahasiswi-mahasiswi. Jujur di film ini di waktu reading aku adalah orang yang sangat insecure sangat. Dan dari proses reading sampai menuju syuting tuh aku belum ngelok karakternya Kiran seperti apa, terutama di Kiran yang waktu Kiran taat gitu ya, masih belum tahu kayak gimana. Dan akhirnya titik dimana kayak ya udahlah aku berserah aja gitu. Banyak di sini yang support aku punya sutradara yang bagus, aku punya pemain yang juga bagus, aku punya skrip yang sungguh sangat bagus, produser yang mendukung juga full gitu bagus. Dan ya udah di satu titik itu aku kayak pengen berserah aja gitu. Aku benar-benar meruntuhkan tembok-tembok, beneran udah nggak takut jelek, nggak takut apa, nggak takut ini. Yang penting gimana teman-teman lewat film ini bisa terhanyut gitu. Dan ya makasih. Kayak yang lain terima kasih. Pemeran tapi ujung-ujungnya kok gitu, kejebak perkawinan usia muda. Aku cuma khawatir sama kamu. Saya pengen tahu aja alur ceritanya, kayaknya sih menarik. Kayaknya relate banget sama kehidupan di ibu kota ini. Kalau saya penasaran gimana Mbak Kinan itu awalnya dia terjerumus dan akhirnya dia bangkit lagi tuh gimana dia itu bisa blow up gitu sih. Kalau kakak nilai perspektif dosa itu seperti apa sih kak? Kalau dosa sih sebenarnya setiap orang beda-beda ya. Karena kan kita nggak tahu ya, itu kan Tuhan doang yang tahu. Kalau cara nilainya. Iya benar. Aku sih nggak bisa banget menilai orang dosa gimananya karena takutnya kita menilai itu dosa, tapi ternyata di mata Tuhan itu nggak dosa. Gitu, Pak. Karena yang wajib menilai itu ya Tuhan, bukan kita. Kita sama-sama manusia sih. Artinya simbol dan pakaian beragama itu belum bisa menjamin kak ya? Iya betul. Karena belum tentu yang apa? Yang bajunya agak lebih minim bisa yang jadi katoan. Bisa jadi dia sholatnya lebih rajin, agamanya lebih kental, atau sedekahnya lebih banyak, ya kan kita nggak tahu. Kalau yang berkerudung juga belum tentu dia sholatnya rajin. Bisa aja itu namanya moderasi beragama. Iya betul. Jadi kakak punya moderasi beragamanya bagus banget. Terus kemudian kalau lihat bagaimana Mas Hanung selalu membuat sesuatu yang mengejutkan gitu loh. Iya. Kakak dulu pernah ingat ya film-filmnya. Iya, memang selalu kontroversial kan? Iya benar. Pokoknya kalau film dibuat sama Mas Hanung pasti bagus. Selalu penasaran juga kayak ini tuh filmnya apa sih, kok bisa kayak gini, kenapa judulnya kayak gini. Karena rata-rata diangkat dari kisah novel nyata ya. Rata-rata film yang diangkat dari Mas Hanung. Baca nggak novelnya? Belum. Kebetulan belum. Karena kita pengen tahu jadi kita nonton. Tim nonton. Malas baca. Dan kemudian terakhir kak, apa kemudian yang kakak harapkan dari film ini? Kita bisa ngambil hikmah dari film ini. Apa aja sih yang maksudnya kayak ternyata dia bisa begini. Kita juga kan sebagai pendosa ya, kita nggak tahu dosa kita yang mana yang Allah catat gitu kan. Siapa tahu dari nonton film ini kita bisa jadi ke arah yang lebih positif sih. Sekarang juga perempuan kan banyak yang sebenarnya yang nggak tahu arah ya, apalagi milenial sekarang itu anak mudanya kayak ikut-ikutan. Jadi kalau kita nonton ini tuh kita kayak tahu nih, insya Allah jadi kita harus kemana, kita harus gimana gitu. Biar terima kasih. Iya, sama-sama. Pemeran tapi ujung-ujungnya kok gitu, kejebak perkawinan usia muda.
cuma khawatir sama kamu. Dari Mother of Purple. Terus apa lagi? Ya, hari ini mau nonton film ini. Tuhan izinkan aku berdosa. Hari ini mau nonton film Tuhan Izinkan Aku Berdosa di Epicentrum XX1. Kenapa kita mau nonton film ini? Kenapa? Karena judulnya kan agak lain ya. Katanya kita punya Tuhan, tapi kenapa kita masih meminta untuk bisa berdosa apa enggak? Gitu. Yang next. Aku sih sangat penasaran karena ini diangkat dari kisah nyata katanya kan ya. Jadi pengen banget sih nonton ini. Next. Kenapa? Idem. Ada pendapat lain, Kak? Kalau dari bintangnya mungkin Agni nih? Oh, bintangnya Agni kayaknya Hat? keren ya actingnya. Iya, kalau aktrisnya sih udah percaya pasti udah totalitas banget kan, udah banyak juga ya memimpin film yang lain. Ceritanya juga kayaknya menarik ya. Nah, dari tahun kemarin kan udah heboh tuh. Lagi sutradaranya kan Om Hanung ya. Ada apa dengan Om Hanung? Itu yang bikin penasaran. Iya, beliau kalau bikin film tuh udah nggak usah diragukan lagi deh. Pasti bagus. Pasti bagus. Pasti nggak ngecewain. Betul. Om Hanung. Om Hanung nggak tuh ya? Om ya. Om ya. Terima kasih. Yang lain wajib nonton. Om Hanung. Terima kasih. Dadah.